di sini pengenalannya saja. Klimatologi dalam bidang kehutanan itu berarti kita akan membahas tentang iklim mikro ya, iklim mikro ya. Nah, ini iklim mikro klimatologi. Jadi tadi iklim mikro tadi apa saja yang ada, fenomena yang terjadi di iklim mikro itu ada turbulensi kecil, ada laju penurunan suhu permukaan, ada efek gesekan, ada boundary layer, dan juga ada efek topografi. Itu perlu diingat ya. Oke. Nah, ilmu iklim yang membahas atmosfer sebatas ruang antara perakaran hingga sekitar puncak tajuk tanaman atau sifat atmosfer di sekitar permukaan tanah, itu disebut mikroklimatologi. Nah, klimatologi hutan itu adalah cabang klimatologi yang membahas interaksi antara unsur iklim dengan karakteristik fisik dalam wilayah hutan. Seperti itu. Kita akan menerapkan atau kita akan melihat karakteristik iklim di hutan begitu ya. Iya. Nah, ini tadi sudah saya tampilkan sedikit ya. Jadi ini itu merupakan skema dari sistem iklim global, kemudian proses dan interaksinya, dan juga aspek yang mungkin berubah. Jadi maksudnya begini. Kita kalau misalnya mau belajar tentang klimatologi dalam kehutanan, sebenarnya itu interaksi di atmosfer kita itu banyak sekali ya, banyak sekali. Di antaranya itu ada interaksi ya, interaksi antar atmosfer dan es, kemudian laut mana laut. Ini ada soil ya, soil biosfer, kemudian ada land surface juga. Nah, kalau kita bahas tentang kehutanan, itu kita hanya akan berbicara tentang atmosfer biosfer, khususnya tajuk tanaman. Itu ya. Jadi yang akan kita bahas itu interaksi atmosfer antara permukaan tanah, antara hutannya, antara tanamannya, kemudian antara pucuk tanaman gitu ya. Nah, itu dalam skala vertikalnya, kalau horizontalnya itu sekitar 0 sampai 100 tadi ya, 100 meter begitu. Ya benar 100. Enggak ada yang 1 kilo ya. 1 mili sampai 1 kilo luasnya gitu. Begitulah. Nah, yang akan dibahas ya, misalnya tadi kita kerucutkan lagi, yang akan kita bahas itu di antaranya ada neraca energi, ada neraca energi, ada neraca radiasi begitu ya, ada transfer radiasi, ada turbulensi. Kemudian kalau fisiologinya ya, ada fotosintesis, ada konduktansi stomata, dan juga ada transpirasi. Nah, yang ketiga ini ya, fotosintesis, konduktansi, stomata, dan transpirasi, ini tidak akan saya bahas ya, karena bukan bidang saya. Ini saya hanya menyampaikan saja bahwa kalau misalnya kita membahas tentang klimatologi dalam bidang kehutanan, yang kita fokuskan, berarti kita akan membahas 3 ini ya. Tapi yang ini ya, yang turbulensi, ini sebenarnya turbulensi itu jadi di apa sih namanya ya, bahasa ininya itu EDIS. Kalian tahu EDIS nggak ya? Pernah belajar EDIS nggak? Nggak pernah ya. Saya aneh deh kalau nanya kalian tentang EDIS. Apa ya? Kalau di dalam air ya, kalian pernah melihat air yang yang gini-gini loh. Apa sih? Pernah ya? Pernah nggak sih yang ngelihat air terus ada yang putar-putar itu loh, yang kecil-kecil gitu? Pernah nggak? Pusaran kecil. Pusaran air gitu ya. Benar, pusaran. Pusaran, maksudnya pusaran ya. Jadi pusaran itu EDIS namanya ya dalam atmosfer. Jadi di atmosfer kita, di sekitar kita ya, di sekeliling kita itu sebenarnya itu ada juga putaran-putaran itu. Pusaran ya, pusaran-pusaran itu atau EDIS. Nah, kumpulan dari EDIS itu namanya turbulensi. Nah, turbulensi ini disebabkan oleh angin. Makanya di sini yang akan kita bahas itu turbulensi. Tapi
saya tidak tahu ya di rekayasa kehutanan apakah nanti akan dibahas turbulensi ini atau tidak. Begitu. Artinya itulah klimatologi dalam bidang kehutanan itu yang akan dibahas, neraca energi atau neraca radiasi, transfer radiasi, dan juga turbulensi. Nah, kenapa di sini itu saya masukkan turbulensi ya? Karena di turbulensi ini kita akan mempelajari tentang transfer energi. Transfer energi dari permukaan bumi ke sekitar tanaman begitu. Oke. Nah, oke. Klimatologi dalam kehutanan ada pertanyaan nggak? Kalau dari gambar ini ya, kalau misalnya kita lihat klimatologi dalam kehutanan, jadi saya melampirkan ini itu supaya kita tahu bahwa interaksi di sekitar hutan ya, di sekitar pohon-pohonan begitu, ada radiasi yang masuk ya, ada radiasi yang masuk, kemudian ada juga ini fotosintesis ya, radiasi yang masuk itu nanti akan digunakan sebagai fotosintesis. Kemudian nanti fotosintesis itu akan menyerap CO2 ya. Jadi kan CO2 itu kan makanannya fotosintesis. Kemudian dari fotosintesis atau dari hutan ini nanti ya, dari dari tanaman itu nanti akan ada evaporasi tadi ya. Ini latent heat ya. Ini latent heat. Jadi akan menghasil. Oh ya, latent heat itu salah satu jenis latent heat. Latent heat itu ada evaporasi. Evaporasi. Jadi ini ada evaporasi, kemudian ada juga evaporasi oleh soil ya, oleh tanah begitu, oleh tanah. Kemudian juga ada apa lagi? Ada serasahan ini ya. Jadi apa sih namanya? Sampah-sampah ya, sampah-sampah di sekitar ini kan namanya serasahan ya. Ya begitulah pokoknya. Oke, dari sini ada yang tanyakan nggak? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke poin yang ketiga. Definisi dan fungsi radiasi matahari. Sebenarnya kalau ditanya fungsi radiasi matahari itu banyak sekali ya fungsinya. Ya, radiasi matahari itu sumber kehidupan kita ya. Makhluk hidup, termasuk tanaman dan sebagainya, itu kalau tidak ada radiasi matahari ya itu tidak akan hidup. Jadi kalau ditanya fungsinya secara umum ya itu untuk kehidupan. Tapi kalau misalnya untuk tumbuhan atau tanaman atau kehutanan gitu ya, ini radiasi matahari itu akan mempengaruhi fotosintesis tadi ya. Fotosintesis ada yang 3 tadi. Ada fotosintesis, ada transpirasi, dan juga ada konduktansi stomata. Begitu untuk fungsinya. Nah, sekarang kita masuk ke radiasi matahari. Radiasi matahari teh apa ya? Nah, kalau misalnya kita artikan dulu, radiasi itu adalah sebagai satu bentuk perpindahan energi oleh suatu badan yang memiliki temperatur mutlak di atas 0 tanpa membutuhkan medium untuk mentransmisikannya. Oke, saya tanya, pena ini apakah dia ada radiasi? Pena ini apakah ada radiasi? Halo? Di sekeliling kalian ya, nggak usah lah pena terlalu jauh. Di sekitar kalian, itu apakah ada radiasi? Benda-benda kalian itu ya. Kalau misalnya kita lihat ya di sini, radiasi itu adalah satu bentuk perpindahan energi oleh suatu benda yang memiliki temperatur mutlak di atas 0 tanpa membutuhkan medium untuk mentransmisikannya. Jadi, apakah semua benda di sekeliling kita itu akan mempunyai radiasi? Tidak, Bu. Tidak? Tidak? Punya, Bu. Memiliki radiasi, Bu. Iya, karena setiap benda itu pasti memiliki temperatur mutlak di atas 0.
Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang temperatur mutlak di atas 0, ini berarti kan karakteristik dari benda hitam ya, black body ya. Saya di sini black body. Jadi black body itu adalah apa namanya? Benda yang memiliki suhu mutlak di atas 0. Jadi sebenarnya kita itu merupakan black body, benda hitam, di mana benda hitam itu adalah benda yang memiliki temperatur mutlak di atas 0 yang dapat menyerap ya. Jadi misalnya ini ada benda nih ya, misalnya anggap benda. Jadi dia itu benda hitam, black body itu dia dapat menyerap ya, dapat menyerap radiasi yang masuk ke dia. Jadi seluruh misalnya kita sebut saja satu satuan ya. Ini 10 satuan radiasi yang masuk ke benda. Nah, benda ini juga akan mengemisi secara sempurna yang sama dengan 10 satuan tadi. Oke, paham nggak sampai di sini? Paham? Paham lah ya? Paham, Bu. Oke, paham ya. Jadi, tapi radiasi yang dikeluarkan ini itu tidak sama. Tidak sama dengan radiasi yang masuk tadi. Jadi misalnya nih bumi ya, bumi kita, oh ya ini misalnya bumi ya, ini bumi, kemudian ini matahari ya, anggap saja ini matahari begini, hari. Nah, matahari kita itu matahari kita akan mengeluarkan radiasi, yang disebut nanti radiasi matahari ya, gitu, radiasi matahari. Nah, misal dia, sebentar. Oke. Nah, dia di sini misalnya yang keluar itu 100 satuan ya, 100 satuan misalnya. Nah, yang diterima di bumi itu hanya tinggal 50 misalnya. 50 satuan gitu. Oke, anggap saja 50 ya. Saya pennya ketinggalan di kampus. Nah, yang 50 ini radiasi ini nanti akan diolah lagi oleh bumi gitu ya. Bahasanya diolah, ya anggap saja diolah ya. Jadi 50 ini nanti akan dikeluarkan lagi oleh bumi dalam bentuk gelombang atau energi yang berbeda. Energi ini kan sebenarnya, aduh saya bahasnya kesana kesini sebenarnya. Energi ini itu dalam bentuk gelombang elektromagnetik ya. Semoga masih ingat. Jadi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari itu termasuk gelombang pendek ya, gelombang pendek, sedangkan yang diradiasikan oleh bumi itu adalah radiasi gelombang panjang. Jadi tidak sama lagi. Yang diradiasikan dan yang diemisikan atau yang dipancarkan itu tidak sama. Begitu pengertian dari radiasi. Oke, dari radiasi ada pertanyaan nggak? Nah, matahari sendiri itu merupakan sumber energi utama ya. Walaupun sebenarnya bintang-bintang itu juga memiliki energi ya, menjadi sumber energi, tetapi karena nilainya, karena besarnya itu tidak sepadan dengan dengan matahari atau sangat lebih kecil dari matahari, maka energi dari bintang-bintang, bulan dan sebagainya itu tidak dianggap, bukan tidak dianggap sih, tidak terhitung gitu ya, tidak terhitung. Nah, matahari yang memiliki suhu permukaan 6000 Kelvin itu setiap menit itu akan memancarkan energi sebesar 56 kali 10 pangkat 6 26 kalori. Jadi setiap menit kita itu akan menerima energi atau akan menerima radiasi matahari itu sebesar 56 kali 10 pangkat 26 kalori. Begitu. Itu definisi dari radiasi matahari. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, kemudian kita ke gambar ini ya. Sebenarnya ini gambar apa sih? Ini adalah gambar yang menjelaskan besarnya radiasi yang diserap ya, yang diserap oleh clear air atau udara yang jernih begitu ya. Yang jernih. Jadi kita sebenarnya letak kita ya di Indonesia ini itu kalau misalnya kita perhatikan kita ini sebenarnya kaya ya.
di semua bidang ya. Di radiasi matahari pun kita ya, radiasi matahari yang diserap itu juga terbilang tinggi ya, itu sekitar 235 watts per meter persegi. Begitu bacanya. Kemudian, nah ini ada gambar lagi dari radiasi matahari ya. Jadi di sini ada incoming solar radiation atau insolasi ya. Insolasi atau insolation itu sebenarnya singkatan dari incoming solar radiation. Jadi ini solar, radiasi yang masuk, kemudian nanti ada yang di reflected kemudian oleh apa nih, oleh awan ya, kemudian oleh permukaan begitu, pokoknya totalnya nanti yang masuk di sini nanti harus sama dengan yang keluar. Jadi kalau insolasinya 100, maka yang outgoing radiationnya itu juga harus 100. Nah, kalau ini sama, masuk dan keluar itu sama, itulah nanti dinamakan kesetimbangan radiasi matahari. Begitu. Nah, besar radiasi gelombang pendek. Gelombang pendek ini tadi sudah saya jelaskan, itu merupakan radiasi matahari ya. Kalau di atmosfer itu biasa menyebut gelombang pendek, radiasi gelombang pendek, atau radiasi matahari, itu yang dipantulkan oleh, gelombang pendek. Yang dipantulkan kembali oleh bumi ya. Bumi itu tergantung dengan nilai albedo permukaan bumi. Begitu. Paham nggak ya dari sini? Besar radiasi gelombang pendek yang dipantulkan oleh permukaan bumi tergantung pada nilai albedo permukaan bumi dan didefinisikan sebagai, ini albedo nih. Ini albedo, jadi albedo itu sama dengan gelombang ya, radiasi ya, radiasi yang keluar gambar panahnya ya, yang keluar itu sama dengan radiasi yang masuk. Nah, ini ada besar nilai albedo ya. Jadi setiap permukaan itu berbeda albedonya. Yang apa namanya? Fresnel ini ya. Saya lupa, salju yang baru turun gitu ya, salju yang cerah itu sekitar 80-95%. Artinya ini hanya 5% ya, hanya 5% yang diserap oleh bumi, selebihnya itu dipantulkan kembali. Nah, sedangkan aspal itu 5% sampai 10%. Artinya ini 80-95% radiasi yang masuk itu diserap kembali oleh aspal begitu. Oke, dari albedo ada yang ditanyakan nggak? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Jadi yang menentukan perbedaan albedo pada setiap objek itu apa ya? Apakah kecerahannya atau gimana? Saya masih belum paham. Yang membedakan ya? Apa tadi? Ya, ini kan tadi kan kayak di salju ini kan albedonya cuma 5% yang diserap. Terus yang membedakannya itu setiap objek apa gitu? Oh, oke. Apakah kekasih? Jadi, saya paham pertanyaannya. Jadi ada pertanyaan yang menyebabkan setiap permukaan itu berbeda ya, nilai albedonya ya. Yang menyebabkan perbedaan albedo di setiap permukaan itu adalah warna ya, warna albedo. Jadi kan kita dari awal tadi sudah berbicara tentang black body ya sebenarnya, benda hitam gitu ya. Semakin hitam berarti benda itu semakin besar menyerap radiasi. Aduh, saya lupa kaki saya. Semakin besar dia menyerap radiasi begitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, mana tadi? Nah, ini kan ini putih ya, putih sekali. Kemudian aspal itu ya, aspal itu juga hitam gitu ya. Jadi semakin pekat hitam itu
albedonya itu akan semakin rendah. Artinya kalau albedonya rendah, berarti radiasi yang diserap itu akan semakin banyak. Itu juga yang menyebabkan kita kalau misalnya kita pakai baju hitam gitu ya, di fisika kalau nggak salah itu pasti kalian sudah pernah belajar ya. Katanya nggak boleh kalau panas, kalau siang hari ya, kalau panas itu jangan pakai baju warna hitam karena akan lebih panas, karena kita akan menyerap panas yang lebih banyak dibandingkan kita dengan memakai baju warna putih begitu. Itu warna sih sebenarnya, kecerahan warna. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, ada yang lain? Bu izin bertanya Bu. Sok silahkan. Nama saya Bambang Imam Widodo, NIM 1204 251. Mengenai dengan kesetimbangan radiasi tadi Bu, misalkan jika kesetimbangan itu tidak terjadi Bu, misalkan input panasnya itu 100, kemudian outputnya itu yang dikeluarkan hanya 50, itu apa yang akan terjadi Bu? Apakah akan ada begitu Bu? Terima kasih. Oke. Kalau misalnya radiasi kita tidak setimbang, yang masuk itu tidak sama dengan yang keluar, itu bagaimana gitu ya. Mungkin nanti kita akan jawab pas kita bahas ini ya, slide ini ya. Di sini nanti ada. Nanti ya Bambang. Oke, ada yang lain? Kita masih bahas tentang albedo. Nanti pertanyaan itu akan kita bahas atau akan kita jawab di slide selanjutnya. Baik Bu. Oke, ada yang lain? Oke, tidak ada ya. Kita lanjut. Ini